sembahyang nganggo klambi colongan sah kagak? Ayo jawab. Bahwa sholat itu harus menutupi aurat, harus wudu sah. Tapi kalau kamu memakai akhlak bahwa semua unsurnya harus halal, dia tidak sah. Lah nek klambiku umpamane ada potensi tidak sah, semua saham di Indonesia itu juga tidak sah. Jadi angel golek penggawean sing halal temenan. Itu berarti darurat. Ngono nek sing asli ya gak ada uang. Sekarang misalnya dolar Bu ya, Bu Pendeta ya. Mestinya transaksi internasional tidak pakai dolar tapi pakai uang yang diciptakan oleh PBB atau Bank Dunia. Bank Dunia punya mata uang sendiri, dia objektif di tengah-tengah menjadi penyeimbang dari seluruh mata uang di dunia. Sekarang kan pakai dolar. Itu sama dengan Mekah. Mekah seharusnya yang mengurusi adalah seluruh umat Islam di dunia, bukan Arab Saudi. Saudi kan cuma bagian dari umat Islam, kan gitu. Mestinya Mekah Medina itu diserahkan kepada organisasi Islam sedunia, kan ngono. Nah selama ini nek lu mau kaji berarti kan untuk syubhat. Wong kudu duduk TE kok. Apa Rasulullah datang untuk orang Arab? Rasul datang untuk semua umat manusia. Jadi tidak diurus-urus itu ya gak sah. Jadi karena sing sah. Nah di dalam Islam nek kon mangan daging sing halal gak ono babi, ya mangan babi gak apa-apa darurat kok. Ngono Dik. Jadi wis gak usah kok pikir iku mang. Ya, wis gak usah kok pikir terus wis lumayan penggaweanmu kok ilang meneh kapok lho. Bangkrut meneh lho. Antene angel sih. Loh, mungkin Gresik tidak, tapi apa Anda pernah mendengar ada pilkada tidak pakai money politik? Mungkin Gresik tidak lah katakanlah ya. Walau alam ya. Loh, kalau pakai money politik itu halal enggak? Nah, katakanlah enggak halal, enggak haram, namanya syubhat. In between. Nah syubhat kan juga sudah harus ditinggalkan. Berarti acara ini pun karena pakai uang APBD hasil pilkada money politik, berarti acara ini juga syubhat. Nek kon titik ngomong syubhat ngono, kon turu dan isor tertek. Lek ngono halal kabeh. Kayak angel. Gitu loh. Angel. Ini hampir semua seluruh sistem keuangan dunia itu riba. Seluruhnya. Om saiki kata-katanya salah kok. Mandiri syariah. Ngono ta? Ono bank mandiri sing syariah, ono bank mandiri sing gak. Lha iki apa karepe? Kalau syariat itu adalah kebenaran yang lebih benar daripada yang bukan syariat, ibaratnya gini lah, saya orang Islam ketemu sama Bu Ari. Setelah saya ketemu Bu Ari, saya menemukan bahwa wah Islam ini jebul salah, aku tak melbu Protestan, mana ya? Kalau saya sudah masuk Protestan, saya masih Muslim enggak? Enggak toh? Nek aku wis dadi Protestan, yo aku Protestan gak sido, wis gak Muslim. Lah nek bank iku duwe syariah, berarti dia menemukan yang benar itu syariah. Sing sadurunge salah. Lah ngono. Berarti wis gak ono bank mandiri sing tidak syariah. Lah kan duwe karo saiki. Duwe karo. Jadi yo Kristen yo Islam. Ya apa ngono iku? Ya apa iku? Jadi wong orang di dunia kok apen-apen kabeh. Tapi nek aku dadi direktur bank syariah tak jawab. Wong aku karo iblis bantah-bantahan. Lho apa nek sing subhat ngono aku sebagai direktur bank syariat. Siapa yang bilang subhat? Ini syariat mandiri kok, bukan syariat Allah kok. Ngono aku. Kan apa ada di tulisan syariat Allah mandiri kan ada. Kan ini kan syariat mandiri, jadi syariatnya bank mandiri. Salahmu dhewe. Ngono. Wes saya gini, aku udah di pengacara wis entek kabeh.
Ngene rek ya. Jadi wis tarek, wis alhamdulillah oleh penggawean. Ojo adek terlalu ruwet, kecuali pokoknya aja nyolong. Nek nyolong langsung kan jelas salah. Nek kayak ngono-ngono ku mang, itu semua terlibat, tidak ada yang tidak. Even Raja Arab semua terlibat. Raja Arab ini mlebu Ka'bah sembahyang. Coba ya apa iki? Mlebu Ka'bah sembahyang Raja Arab sing saiki iki. Cak bae lho bingung. Niki sampean ngadep ten pundi sampean niki? Lho sembahyang niku nggih teng jabane Ka'bah ngadep Ka'bah iki mlebu aku kok sembahyang. Kan niku ngadep ususku tak ngadep ati. Mulane Gusti Allah itu memberi rumus la yukallifullahu was'an nafsan illa wus'aha. Sampeyan isone sak tok, tapi sampe jek duwe pikiran untuk terus menghalalkan diri ya apa carane, tapi sampe saiki isone mek sak ya wis gak apa-apa Gusti Allah gak nagih luwih teko iku. Lah ngono sih. Ngono lho. Dadi gak masalah lah insyaallah lah. Anggere aja kok nikmati. Ojo kok nikmati. Jadi kita tuh semua berenang di lautan najis. Kamane ngono ya. Masalahnya bukan kamu menghirup dan meneguk air najis apa tidak. Masalahnya adalah kamu berenang kemana. Kamu berenang ke tepian mencari air yang tidak najis, ataukah kamu berenang ke tengah-tengah lautan najis. Lah ngono. Asake dolek ono awakmu nang tengah nang pinggir. Nang tengah. Nengah lautan najis lah kon lapo takon aku mah. Jelas ya mas masalahnya ya. Oke, iki mah wis kondo jam 12 kudu takon sik terus laga. Yo. Aku takon, ketika Anda datang dibanding sekarang sehat ndi? Bener? Ada refresh. Jadi teman-teman sekalian, kesehatan letaknya tidak di makanan. Kesehatan letaknya tidak ya di makanan juga, tapi tidak nomor satu. Bukan mangan botol mulai dari Cak Nun tidak di makanan. Maksud saya, kunci kesehatan itu adalah kejujuran pikiran dan ketulusan hati. Begitu pikiranmu berjam-jam ini jujur, fresh, maka kamu menjadi lebih sehat. Udahlah itu nanti ilmunya panjang banyak. Dan saya hidup seperti itu. Jadi kon mangan tempe, tak hamburger, tapi saya gak ada bedanya. Wong buktine 4 jati mas sempurna kini gawe 40 tahun saya dibatalno. Ternyata gak ono 4 jati mas sempurna itu dobel are-are iki. Kene wis kadung metenteng-metenteng gede ya ada gak sido adane. Wong aku ket biyen gak tau bergizi makanku, ket biyen wis ngono tok. Wong mangan iki janjane terbiasa kecil ngemut botol wis botol cukup. Asline. Temenan niku asline ngono. Gitu loh. Wong itu cuma bahan bakar kok. Yang menciptakan perangkat kesehatan untuk badan kita sendiri itu cuma dorong itu mek bensin nih. Nah bensin itu oleh suket oleh nek mulanya anakmu itu timbangan ngel-ngel biasa mangan suket dulu loh. Gampang katik nanti rek ngaret. Oke, nanti kita lihat kuat apa tidak. Alhamdulillah Anda semua lebih sehat. Badannya lebih sehat sekarang, pikirannya lebih sehat, hatinya lebih sehat. Ya Allah, berkailah mereka semua. Jadikanlah mereka pasukan cintamu ke masa depan. Mereka lah yang akan menjadi pembangkit-pembangkit Republik Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberi keyakinan, menyumbangkan keyakinan kepada Anda. Jadi ini baik masalah kabupaten atau masalah yang lebih kecil, keluarga Anda, RT Anda, lingkungan Anda, maupun masalah-masalah dunia. Ini untuk terakhir ya, sebelum kita sholawat untuk kemudian berdoa bersama. Saya barusan berbisik kepada Mas Ipung ini, Mas Saiful. Bagi Kanjeng ini ada yang sama saya sudah 47 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tapi mereka awet sampai sekarang. Dan mereka, saya sudah bilang sama mereka, wis to, tak gawe ke panggonan sing kok awakmu umur 70 tahun cek main musik. Karena musikmu tidak untuk menjadi pemusik, musikmu tidak untuk memberi hiburan-hiburan yang
mentah, tapi musikmu digabungkan atau disatukan dengan niat-niat yang lebih tinggi dan lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang memerintah, orang mengelola kabupaten, kalau itu dikaitkan dengan tajri min tahtil anhar. Jadi swarga itu duduk akeh kali nih, tapi swarga itu punya sifat di mana kehendak-kehendakmu diizinkan Allah untuk mengalir terus. Jadi saya bilang sama Mas Bung tadi, kuncinya Kiai Kanjeng apa? Ini Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti. Dalam dan luar negeri kita ini agak pusing bagaimana menolak Amerika, karena Amerika meminta kita sebulan penuh dari Los Angeles, Seattle, California, Philadelphia, New York, dan ke arah sendiri. Mending nang ujung Bangka, jelas ora. Nang di dukun masih mulu-mulu lah gitu. Jadi nanti bulan Mei 20 ke atas kita di Gresik 4 malam berturut-turut ya gitu. Saya ingin mengatakan satu hal teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng tidak cari uang, Kiai Kanjeng tidak sedang berkarier, Kiai Kanjeng tidak sedang menempuh apa-apa yang bertujuan dunia. Saya cuma memperjuangkan satu hal. Sampean ini ada Jawab Pos. Sampean tahu saya sudah meninggalkan media massa sudah hampir 20 tahun. Sejak tahun 98-99. Saya tidak nulis lagi dan saya bukan marah sama mereka. Saya cuma ingin membuktikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Yang saya coba buktikan dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon dibantu untuk membuktikan bahwa sing apik iku sing digoleki wong. Sing apik ojo leren kok doleki, mergo iku sing awet, iku sing abadi. Angger kon golek sing apik, apakah itu apike akhlak, apike kesenian, apike politik, apike apa ae. Angger sampean golek apik, iku kok sing mesti menang. Seluruh dunia ini nanti akan dipimpin oleh Anda semua. Dunia akan butuh Anda. Mana negara yang lebih subur dibanding Indonesia? Mana kebudayaannya lebih tinggi dan kaya dibanding kebudayaan Indonesia? Ya. Kita nanti akan butuh pemimpin Indonesia yang kalibernya adalah pemimpin dunia, dan sekarang kita belum punya itu. Makanya nanti ada tahap di mana Anda mulai belajar sing jenenge pemimpin ku ya apa. Kita belajar di masa silam, kita belajar dari Islam, kita belajar dari Asmaul Husna, belajar dari Ronggo Warsito, dari Joyoboyo, dari semua kita pelajari sampai Gajah Mada, sampai Sunan Kalijogo. Karena Indonesia akan memimpin dunia. Amin, amin. Bedanya Indonesia memimpin dunia dengan dunia menindas Indonesia adalah kalau Indonesia selalu dijajah sampai hari ini, sampai sore ini, sampai malam ini kita dijajah. Tapi kalau Indonesia menguasai dunia, kita tidak menjajah dunia. Kita bikin dunia gembira, kita bikin dunia kangen sama kita bikin dunia bergembira dan percaya diri dengan kita. Karena kita maunya bersama-sama. Dan itu sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Ya gak ngomong Jawa, pokoknya intinya sama dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini nek kok doleki alirannya aliran musik apa? Sembarang dilek, qasidah dilek, campursari dilek, rock dilek, apa meneh? Rap dilek, blues dilek, fusion, R&B segala macam pokoknya dilek kabeh. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hanya orang Indonesia yang bisa memahami dan membunyikan seluruh musik dunia. Saya mengawal Jawa Pos sejak sebelum ada Jawa Pos, Mas Nur. Sejak Dahlan Iskan datang ke rumah saya akan membeli Jawa Pos ketika keluar dari Tempo. Jadi saya bersahabat dengan Jawa Pos dan semua yang sekarang kejadian adalah anak-anak saya semua, dan saya tidak pernah membenci mereka meskipun saya sangat banyak kecewa kepada mereka. Tapi tidak ada masalah, saya tidak benci. Artinya mereka akan menemukan kebenaran, Pak Dahlan akan menemukan kebenaran. Banyak sekali hal-hal yang mencelakakan yang kita lakukan selama ini, tapi jangan khawatir, kita akan kembali berhusnul khotimah. Kita semua akan kembali menemukan bahwa ya nikmat adalah nek apik bareng-bareng, gak tapek wareg gak apa-apa asal bareng-bareng. Gitu. Dan itu tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Kita butuh negarawan, kita butuh filosof, kita butuh begawan, kita butuh panembahan, kita butuh punokawan. Dunia akan kita kasih 4 sikap. Yang satu sikap Semar, yang satu sikap Gareng, yang satu sikap Petruk, yang satu sikap Bagong.
Dan Anda harus bisa jadi 4 itu sekaligus, karena 4 orang itu Ponokan itu hanya satu aslinya, cuman dia berbagi karakter menjadi 4. Kadang-kadang Nyemar, kadang-kadang Metro, kadang-kadang Gareng, kadang-kadang Bagong. Itu aslinya seperti itu. Nyemar adalah ketika Anda menjadi Brahmana yang lebih tinggi dari semua dewa, Anda di bawah malaikat Jibril, Anda menasihati raja-raja, itulah Semar. Meskipun seolah-olah dia hanya seorang lurah kecil di desa Karangkedempel. Singkat kata, Gareng adalah filosof. Negara ini nggak punya filosofi. Tertek jebol di dindi, longsor di dindi, sepur anjlok. Dalam setahun ini 16 kali anjlok. Kober-kobering kayak kereta cepat. Karena tidak punya filosofi, tidak punya keseimbangan pikiran, ya. Dan kuabeh utang. Dan anak putu mesti kudu bayar utang. Mari kita kemplang bersama-sama besok-besok. Ngono lho rek. Anggitmu kono ana proyek iku mang lho Pak sing banter anggite proyeknya beliau, itu proyek nasional. Nah bupati tidak bisa begitu saja melawan proyek nasional. Angel jadi bupati kau gak belani rek. Anjane angel kayak di Pekalongan tuh jalannya tuh jalan nasional rusak terus, dan itu urusan PU Jakarta, tapi sih diuring-uring wali kota terus. Akhirnya nang omahku wali kota itu sambatan. Lagi sampai sambatan kok ten kula aku. Lah kula niki sinten? Nah saya itu mang keranjang sampah. Engko nek wong wis kate ketangkep KPK mlayu nang aku. Engko nek wis dituduh teroris mlayu nang aku. Akhir tak sangoni jenengku ngono tok. Pokoknya engko nek kon diantemi polisi kondo ngene. Pak, saya itu silahkan dihukum, tapi saya sudah janji sama Cak Nun selesai saya dihukum, nanti saya akan ikut Cak Nun. Sami nawa atau ikut Cak Nun pasrah bongkoan ngono. Polisi ini mari nyadui rada kuwatir. Waduh iki nek tak sadui nemen-nemen iki urusan karo Cak Nun iki. Akhirnya dia lek nyadui dididik biasa diitik nganggo meja, saiki gak. Lumayan dadi ada peningkatan penderitaan. Penurunan penderitaan. Itu teman sekalian. Ini kita akan mengalami gejolak-gejolak besar di dunia. Kita akan mengalami perubahan cuaca yang luar biasa. Kita akan mengalami peningkatan panas yang tidak bisa balik lagi, menurun lagi. Kita akan mengalami bermacam-macam. Dan dari seluruh pengalaman itu, kalau saya melihat bencana di Amerika, saya melihat bencana di Eropa, saya melihat bencana di Jogja, saya melihat bencana di Sidoarjo, saya menyimpulkan, dan semua teman-teman saya sedunia menyimpulkan, orang dan penduduk dan masyarakat yang paling cepat bangkit dari bencana adalah orang Indonesia. Bantul seminggu Pak, seminggu rumahnya habis, seminggu bangkit dan tidak mau dibantu siapa-siapa lagi. Dan saya yang mengumumkan Bantul Jogja bangkit bersama Sri Sultan. Sultan ini sama aja ngomong, aku yang ngomong juga diuring-uring sampean karo menteri ini. Kan kalau Sultan ini gubernur, nah aku yang ngomong diuring-uring sopo, dipecat nang dia. Wong wis ndek nisor dhewe kate kok tiba nang nang ndi gawe bolongan aku. Nah aku ngomong gak masalah, aku ngomong macam-macam sampai Soeharto pun Anda tahu salaman, dan Soeharto tidak pernah marah kepada saya, dan saya menyesali karena saya melihat buku protokol keuangan cendana saya ini, daftar semua orang yang pernah diberi uang dan meminta uang kepada Pak Harto. Dan tak dudui jeneng-jenenge geblak kon kabeh. Dan aku marah sama Pak Harto. Ini bagaimana? Kok tidak ada nama saya ini? Ngono. Diskriminasi sampean. Ngono aku. Tak guyoni ngono Cak Nun pun ngoten tang ngono lho. Karena dia tidak berani ngasih uang sama saya, dan itu saya sesali sampai sekarang. Kok wong gak wani kayak aku duwe iki opo ceritane? Kok wedi karo aku iku ya opo ceritane? Lah aku iki ya goblok temen. Gitu loh. Jadi akhirnya ojo terus rumah sama aku iki sufi terus tidak butuh dunia jare sapa. Aku ya butuh apa jenenge rujak cingur, aku ya butuh macam, cuman kebutuhan saya terhadap dunia tidak akan bisa mengalahkan iman saya dan kepercayaan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artis-artis nek aku gelem kari SMS rabi. Dan ana sing ngelamar aku iku wayu nemen. Dan wis nanggon aku nggawa Mercy gek kuncine aku. Dan aku nolak. Ya Allah kok tak tolak.
Sampai gak burung ono Mbak Fia waktu itu. Ojo terus cak memang berani ya menolak secantik itu loh. Duduk berani rek. Aku iki ngerasa iki duduk jodohku. Ayo kaya apa tetep gak wani aku. Mas yo mari tak tolak kunci Mersine iku aku getun sampai saiki. Lha nek gak getun aku duduk menungso. Aku duduk malaikat. Ya getun bareng aku. Cuman getun itu tidak akan bisa mengalahkan keyakinanku dengan Novia. Begitu. Mulai pengorek ngono iku jangan sok suci, tapi juga jangan pasrah kepada keburukan. Kita tetap punya kelemahan-kelemahan, tapi kita tetap menang terhadap kelemahan kita itu. Dan wong Indonesia sing paling tahan ngono-ngono iku, paling tahan. Wes wong Indonesia iki gak iso digawe menderita. Ketoke sambat-sambat soal bantrek tapi delok kok guyang-guyu. Wani numpak sepur gak bayar nang Jakarta wong 300 wong Indonesia toh numpak ndukure sepur wani cuman bonek tak kandani aku nek kon gurung numpak ndukure pesawat gurung tak akone kon ana. Bener kan ya? Jadi optimis hidupmu ya. Asal Anda mencari kebaikan, Anda sampai kepada Allah. Dan sekarang pun Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku menuju berjalan ke arahmu satu depan. Jadi sak langkah Allah sak depo. Jadi kan konjitul kena Allah wis nyedek. Kalau engkau melangkah kepadaku satu depan, aku maju kepadamu sepenggala. Sak penggala itu sak piro? Sak watang. Dan kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Loh, kurang mesra ya apa Gusti Allah kayak ngono. Maka jangan cari yang bukan kebaikan. Jawab semua industri sudahlah, yang awet itu kebaikan. Jangan percaya. Nah industri gua wis aku manggis kabeh. Dikandani gak iki salah dilungkas payu gak, pokoknya manggis. Begitu salah melok salah kabeh, akhirnya bangkrut. Kiai Kanjeng gak tahu golek salak, gak tahu golek durian, terserah sampean kei gadul tak pangan gadul. Bos apa terserah kasih Allah. Dan alhamdulillah Allah memberi formalin kepada kehidupan kita. Diawet mau sampai saiki. Sehat walafiat. Ya cuman kita siap-siap wis tuwek Kiai Kanjeng iki. Wis tuwek iki saged munggah. Sing tak kuwatirno Pak Isin kok nek wis mulai ndredeg. Nyulinge kok. Akhirnya saya ingin nyecil tuku kompresor Pak. Jadi nyuling sulingnya dari dukur kompresor gitu. Itu saking nikmatnya berkah Allah pada Kiai Kanjeng. Tidak ada yang kaya satupun. Tidak ada yang kaya satupun dari Kiai Kanjeng. Biasa sekali dan mepet hidupnya. Tapi mepet hidupnya itu bukan yang utama. Yang utama adalah mereka mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, kekompakan, kebersamaan, saling ejek mengejek, saling hina menghina tiap hari. Dan itu pekerjaan Kiai Kanjeng satu sama lain. Tiap hari hina menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal dan haram. Mari kita bercerita tentang kehidupan rohani beberapa sahabatku. Tetapi rupanya masih ada hal terkait yang menggangguku kalau tidak aku lanjutkan. Sehingga perlu menceritakannya padamu. Utamanya tentang Sastro, Miharjo, dan Abu Ruhnya. Ini tentang seorang manusia yang berjuang habis-habisan hingga tingkat depresi untuk menemukan jawaban sangkan-paran kehidupan sebelum dia menemukan atau ditemukan oleh Abu Ruhnya. Dia mengaku lahir di lingkungan abangan, bukan hanya abangan, bahkan dia hidup dan menjadi remaja di lingkungan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ia benar sama sekali tidak mengenal Tuhan. Biarpun Tuhan itu berwujud patung, matahari, atau rembulan, puncak pengetahuan mereka
tentang hal gaib adalah danyang penguasa gaib suatu wilayah. Semacam lurah, tentu saja mereka mengenal leluhur yang telah mati, yang masih harus diselamati setahun sekali, dan seberapa jenis memedi yang belakangan tidak ada yang bertemu dengannya lagi. Tolong jangan dihubungkan absennya Tuhan, baik Tuhan dengan huruf besar maupun dengan huruf kecil, dengan fakta sejarah bahwa kampungnya menjadi salah satu basis pendirian Republik Soviet di Madiun. Sama sekali bukan, tapi memang ada hutang sejarah yang entah mengapa Tuhan seolah-olah dibendung dari cakrawala akal manusia, jigrok hingga tak mampu memasukinya. Jigrok kampung sastra konon tidak besar, hanya terdapat beberapa ratus rumah di situ. Di sebelah utara jigrok dipisahkan oleh 100-200an langkah lebar sawah. Pernah berdiri sebuah pondok pesantren kuno yang kini sudah tinggal nama. Pondok pesantren itu didirikan oleh salah satu dari 3 sahabat yang mendirikan pesantren secara bersamaan di sisi barat Bengawan Madiun. 2 pesantren istiqomah menjadi pesantren kecil dan kemudian mati, sedangkan 1 pesantren berkembang menjadi pesantren yang sangat besar dengan ratusan cabang dan di era 80-an hingga 90-an. Turut menyumbangkan tokoh politik nasional, bahkan salah satu putra kiainya dulu pernah menjadi ketua MPR. Tapi jigrok tetap saja tidak terjamah. Untungnya di jigrok ada 3 keluarga yang mengenal Tuhan. Dengan T besar, sedikit apapun tingkat pengenalannya, koneksi vertikal itu kendati lemah menjadi sangat vital untuk bekal hidup di lingkungan yang batas pengetahuannya sangat material. Dari 3 keluarga yang rumahnya paling bersebelahan itu, ada 2 keluarga yang memiliki surau, sedangkan 1 keluarga adalah keluarga muda yang sedang bangkit membangun rumah tangga. Di keluarga ketiga inilah sastra lahir dan tumbuh dengan bekal pengetahuan agama yang hanya didapatkan dari pelajaran di sekolah. Dulu pada dekade 80-an ada seorang gadis yang mengajari sastra membaca Al-Quran. Jangan dibayangkan bahwa bacaan huruf-hurufnya sesuai dengan lidah Arab yang fasih. Ada 1 orang yang mengajarinya membaca Al-Quran, sudah merupakan karunia yang luar biasa besar bagi sastra. Begitulah sastra, ia tumbuh, bekalnya hanya sekedar kemampuan mengerjakan sholat dengan beberapa surat pendek yang monoton. Tahu sedikit soal hukum dasar puasa dan sedikit pula kemampuan membaca Al-Qurannya. Jangan tanya soal mazhab, akidah atau ilmu-ilmu dasar Islam lainnya. NU dan Muhammadiyah saja yang semestinya dikenal orang banyak karena tokoh-tokohnya sering masuk TV, sastra tidak mengetahui. Maka betapa heran ketika kelak dia menyaksikan orang-orang saling mengejek, mengolok, bahkan mensesatkan atau mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan cara sholat dan cara berdoa. Sastra memiliki pengalaman menyaksikan pencarian yang panjang dari seorang tetangganya. Adalah Minyo, seorang tetangga kampungnya yang kerap pergi entah kemana, dan ketika pulang, dia ujuk-ujuk datang ke surau di samping rumahnya dengan pemahaman agama yang berbeda. Suatu ketika Minyo ditanya oleh pemilik surau, kemana saja ia pergi? Minyo menjawab, singkat, mencari Islam yang sebenarnya. Islam yang sejati
berguru kepada kiai. Dan entah sudah berapa kiai atau ulama yang dia kunjungi, dan Minyo senantiasa merasa masih harus terus mencari. Demi semacam dahaga yang belum berpuaskan, pencariannya tak kunjung menemukan hasil. Di lain waktu, masih di masa kecilnya, dia sering menemui sahabat ayahnya yang berkunjung ke rumah. Sahabat ayahnya ini merupakan putra dari mursyid tarekat Satariyah. Dari laki-laki inilah dia mengambil kesimpulan kanak-kanak bahwa ada cara lain dalam beragama di luar yang diajarkan di sekolah. Bahwa Islam bukan hanya soal rukun Islam dan rukun iman, bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, bukan hanya soal halal dan haram, dan kapitalisasi pahala yang sering menjadi intisari seluruh pengajian. Tapi soal entah, yang pasti sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih luas dimensinya, mungkin berlipat, berlapis, dan bertingkat-tingkat. Dan ini menjadi pertanyaan terbesar dalam hidupnya yang harus dia cari jawabannya. Kemana mencari jawabannya? Entah kemana, dengan cara apa, entah juga. Mendadak kegelapan meringkusnya di jalan buntu. Hanya kegelapan, ibarat kata dia dikurung rapat dalam tempurung. Rupanya benar Cak Nun memberikan alternatif, cara menghayati agama yang berbeda. Berislam bukan melulu persoalan apakah jilbab yang engkau kenakan memiliki sertifikat halal atau tidak. Apakah engkau meminjam uang dari bank yang berlabel syariah atau bukan? Namun, Mbah Nun membawa sastro menyelam kedalaman lautan Islam yang jauh lebih substantif. Jauh mengakar ke dalam motif dan asal mula penciptaan, Mbah Nun menempuh jalan para nabi dengan jalan memperkenalkan Tuhan kepada manusia jauh sebelum dirumuskan hadis, fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Jauh sebelum Sunni dan Syiah menemukan bentuknya, bahkan sangat jauh sebelum halal dan haram dilabelkan. Mbah Nun memperkenalkan Tuhan berangkat dari persoalan dasar, misalnya mengapa dan bagaimana Tuhan eksis dalam kehidupan sehari-hari manusia. Apa peran Tuhan dalam grand skenario kehidupan multi jagat raya? Dari mana Tuhan mengambil bahan untuk menciptakan alam semesta? Bagaimana posisi kehidupan di bumi dan manusia generasi Adam? Bagaimana cara Tuhan mendidik manusia? Apakah penciptaan iblis merupakan salah satu metode pendidikan itu? Siapa motivasi utama Tuhan menciptakan multi jagat raya dan manusia? Bagaimana penyelenggaraan birokrasi pemerintah multi jagat yang bumi hanya sebutir debunya? Bagaimana Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada manusia bumi, generasi Adam, dan seterusnya? Ini cara pandang terhadap kehidupan yang lebih memikat. Itulah rupanya dasar persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut menjadi sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanlah satu-satunya alasan, visi, dan orientasi kehidupan. Seperti yang diucapkan Mbah Nun, kita mengerahkan semua kerja, kasih sayang, cinta, serta seluruh energi dalam kehidupan ini untuk bergerak kepadanya. Itulah tauhid, big deal dalam kehidupan. Begitulah sepenggal kisah pencarian Sastro Miharjo hingga menemukan atau ditemukan oleh aburuhnya. Masih ada banyak lagi cerita tentang Sastro, tentang kehidupan di desanya, tentang perubahan sosial para tetangganya, tentang perantauannya, dan tentang tiang lain. Tapi tolong, ini bukan melulu tentang sastro.
engkau dan aku bisa mengganti nama sastro dengan nama siapa saja. Misalnya dengan namamu dan namaku. Yang terpenting, tidak ada Tuhan yang patut menjadi sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.